persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami di hari ini di dalam doa puasa di hari Sabtu. Kita minta biarlah Tuhan hadir dan Tuhan melawat kita bersama-sama. Sepanjang minggu ini saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita akan datang kepada Tuhan Bapak Saudara. Kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk sepanjang minggu ini. Dan kami percaya Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Hari ini ya Tuhan di dalam doa puasa kami datang ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Bahwa kami ya Tuhan lebih lagi untuk kami dapat mengenal Tuhan secara pribadi dalam setiap kehidupan kami. Tuntun kami, urapi kami semua ya Tuhan. Lewat doa, pujian dan penyembahan. Biarlah Tuhan saja yang kami tinggikan dari tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan Engkau baik buat kami. Haleluya. Ini menjadi doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Dengan imanmu katakan, ku tetap setia. Haleluya. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Mari sembah Tuhan, katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari seluruh hidupku, Tuhan, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari bersama-sama. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami tetap setia. Ku tetap setia, oh, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Angkat tanganku semuanya, haleluya. Apa yang
Mari datang sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Terlalu banyak yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk anugerah. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang Kau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk keselamatan. Terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Kami tetap ya Tuhan percaya bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kami. Oh mari penuhi kami ya Tuhan Yesus. Di dalam doa puasa ini kami minta ya Tuhan, setiap seru doa kami Tuhan Engkau jawab, Engkau dengar. Oh terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Ini doa kami. Mari angkat kedua tanganmu sembah Dia. Haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku ya Tuhan, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi sembah Dia. Haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku ya Tuhan, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar kami tetap cinta, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita mulai datang sembah Dia. Hampiri Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik selalu. Engkau Tuhan, Engkau bawa kami lagi. Ya Ora la batata la mia siapa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur
Makasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Makasih Tuhan, Engkau baik. Makasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari katakan, hanya dekat. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, ya Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, ya Tuhan, keselamatanku. Mari sembah Dia, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu
yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Katakan janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sambil kita angkat tangan kita, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Yang percaya, ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Katakan semua baik. Tuhan Yesus baik, teramat baik. Katakan haleluya. Biar kami tidak pernah meragukan kebaikan-Mu ya Tuhan. Lewati keadaan apapun juga, Tuhan Yesus sangat baik buat kami. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, walaupun di awal kelihatannya buruk, tapi kami percaya bahwa di balik semua yang buruk pun Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan buat kami. Hari ini Tuhan, Kau Tuhan yang mengerti keadaan kami. Apapun musim hidup yang sedang kami lewati, Engkau tidak pernah tinggalkan orang yang mengasihi Engkau. Kami percaya pagi ini, sore ini, malam ini, dimanapun kami menyaksikan program ini, kami mengalami lawatan Tuhan. Yesus yang hadir menjamah setiap kami. Dan Engkau Tuhan yang hidup, yang menjadi pengharapan kami. Di tengah-tengah ketidakpastian, hanya Yesus yang memberi kepastian. Di tengah-tengah keputusasaan, hanya Yesus yang memberi pengharapan yang sejati. Dan melalui firman-Mu Bapa, mari Kau bicara buat setiap kami. Kau ajar, didik, tegur, dan dewasakan kami. Untuk kami mengerti akan setiap isi hati Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-hamba-Mu, setiap kami yang hadir onsite maupun yang online. Tuhan bekerja melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan Yesus sangat baik buat kita. Sama-sama katakan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Coba lihat kanan kiri, katakan Yesus terbaik bagiku dan bagimu. Bagi Anda yang online juga ketik Yesus yang terbaik. Ya, puji Tuhan. Tepuk tangan yang meriah sekali bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih buat tim yang melayani kita semua, buat kesempatan bagi Bapak Gembala yang luar biasa. Dan saya yakin bahwa setiap kita adalah orang-orang yang terus dicintai oleh Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara sekalian, hari-hari ini ada banyak anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sedang mengalami sebuah masa kebingungan. Saudara, ada cukup banyak pendoa dan hamba-hamba Tuhan yang menangkap
Kita sedang melewati sebuah masa kebingungan besar, di mana kita mendengar begitu banyak goncangan-goncangan, baik bagi orang-orang yang tidak percaya Tuhan, tetapi justru gereja, hamba Tuhan, lewati begitu banyak pemurnian, kegoncangan, dan juga kita dibombardir dengan begitu banyak berita skandal-skandal yang memalukan, bahkan juga pengajaran-pengajaran yang seringkali membuat kita bingung. Tapi percayalah, Tuhan kita Yesus tetap Tuhan yang memberi kepastian buat kita. Yang percaya katakan amin. Nah, izinkan saya membagikan di hari ini sebuah tema firman, ketika hidupmu sedang turun. Ada orang yang sedang naik hidupnya, diangkat Tuhan, diberkati Tuhan, puji Tuhan. Tetapi saudaraku, tidak sedikit orang-orang percaya yang sedang melewati masa penurunan. Mungkin sedang menurun soal ekonomi, soal pekerjaan, soal karir, atau juga turun soal kesehatan. Yang kita pikir tadinya kita baik-baik saja, ternyata sedang tidak baik dalam soal kesehatan. Atau juga kita sedang mengalami penurunan soal pernikahan, di mana keluarga kita yang kita harapkan baik, tetapi ternyata ada masalah hubungan orang tua, anak, dan juga pasangan, dan juga antara saudara dengan yang lain. Dan juga ada yang sedang mengalami masa penurunan soal kerohanian maupun pelayanan. Nah, tentunya hal-hal itu menjadi sebuah pertanyaan. Apakah Tuhan mengendaki saya mengalami ini? Ataukah ada sesuatu yang saya harus bereskan? Bukankah Tuhan berjanji bahwa Dia akan membawa saya tidak turun, tetapi terus naik? Maka kita lihat janji Tuhan, Ulangan 28 ayat 13. Apapun keadaan kita, mari kita baca dengan iman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saudara sekalian, jangan kecewa ketika keadaanmu sedang turun. Dan mungkin kita berkata, apakah janji Tuhan ini tidak terjadi buat saya? Kenapa saya tidak naik tapi justru turun? Kenapa saya belum menjadi kepala tapi justru terus masih ekor? Hari ini apapun keadaanmu, Tuhan Yesus tetap setia. Janjinya ya dan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ayo kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang nyaring sebagai sebuah deklarasi iman kita. Ucapkan keras, 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Setuju? Katakan amin. Coba kita lebih spesifik, baca ayat ini, engkau ganti nama masing-masing. Kalau nama Anda Paimin, katakan Paimin. Amin, saudaraku. Kalau nama Anda Bejo, katakan Bejo. Ayo ucapkan, 2, 3. Tuhan akan mengangkat Lukas menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Lukas akan tetap naik dan bukan turun. Apabila Lukas mendengar perintah Tuhan Allah Lukas, yang kusampaikan pada hari ini, Lukas lakukan dengan setia. Jadi dalam nama Yesus, jadi dalam nama Yesus. Katakan haleluya. Nah, ketika hidup saudara sedang naik, bersyukurlah. Tetapi ketika hidupmu sedang turun, Tuhan kita tidak pernah bohong. Dia selalu akan menggenapi janjinya. Janjinya ya dan amin. Tetapi bagaimana Pastor Lukas? Jika kenyataannya hari ini hidup saya sedang turun dan bukan naik. Nah, izinkan saya membagikan buat saudara sekalian. Apa jawaban Alkitab supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan di saat bisnis kita mungkin sedang turun, ekonomi kita sedang turun, atau mungkin masalah-masalah yang lain. Nah, 3 hal yang kita bisa belajar untuk kita lakukan saat kehidupan sedang turun. Yang pertama adalah mulailah introspeksi diri. Mulailah introspeksi diri. Saudara sekalian, ayat ini dalam Ulangan 28 ayat 13 merupakan janji Tuhan bagi setiap kita. Dan percayalah saudara sekalian, kalau Anda lihat janji Tuhan itu ada 2 tipe.
ada janji yang tak bersyarat. Tetapi ada juga janji yang bersyarat. Nah, kalau saudara mendengar dan menerima janji Tuhan yang bersyarat, maka saudara harus mengerti apa syarat-syaratnya yang harus kita kerjakan. Coba kita lihat lagi Ulangan 28 ayat 13. Mari baca 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tapi enggak titik, ada komanya. Nah ini loh, syaratnya apa? Baca sama-sama, 2, 3. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan apa? Dengan setia. Janji Tuhan ini terjadi jika saya dan saudara dengar-dengaran akan perintah Tuhan dan kita melakukannya dengan konsisten, dengan setia. Mulailah cek and recheck. Apakah ada ketidaktaatan kita yang membuat hidup kita tidak naik, tetapi justru turun. Nah, saudara sekalian, ibarat seperti pilot dan co-pilot. Ketika mereka mau menerbangkan sebuah pesawat, maka mereka harus melihat setiap, saudaraku, bagian-bagian di dashboard pesawat itu. Maka semua panel-panel itu mereka harus perhatikan. Dan apakah benar-benar dalam kondisi baik. Dan ketika mereka mulai terbangkan pesawat, maka mereka pastikan semuanya on the track, semua dalam keadaan baik. Dan pada waktu di atas pun, kalau tiba-tiba ada goncangan, tribulen, atau juga ada saudaraku penurunan, maka mereka akan cek apakah ada sesuatu yang gak beres dari dashboard mereka yang harus mereka segera bereskan. Saudara sekalian, ketika kehidupan sedang menurun, yang pertama adalah mulailah introspeksi diri. Ayo ucapkan mulai introspeksi diri. 2, 3, mulai introspeksi diri. Stop untuk nyalakan orang lain dulu. Stop untuk nyalakan Tuhan. Tapi justru kita bercermin, kita mulai periksa diri, kita mulai koreksi diri. Yang setuju, katakan amin. Apakah ada dosa-dosa yang ternyata selama ini kita simpan dan belum kita bereskan? Nah, saudara sekalian, mari kita bereskan dosa itu. Kenapa? Karena Tuhan cinta orang berdosa, tetapi tetap Tuhan tidak bisa mencintai dosa. Dan mari kita belajar supaya kita meninggalkan dosa, bertobat, hidup kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Katakan amin. Apakah ada dosa ketidaksetiaan kita? Apakah ada dosa iri hati, benci, dendam? Apakah ada dosa ketidaktaatan kita yang kita harus bereskan? Nah, ketika ada dosa, Alkitab berkata, tentulah Tuhan tidak mendengar doaku. Hari ini orang lain gak tahu, mungkin pasangan Anda tidak tahu, tetapi Tuhan dan diri kita yang tahu. Bereskan dosa kita, percayalah Tuhan pengampun dan penyayang bagi mereka yang tidak berjiwa penipu, tetapi jujur dan bertobat sungguh-sungguh. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, mari kita periksa apakah ada dosa yang harus segera dibereskan. Mungkin tanpa sadar, ya kan saudaraku, kita tetap bersama dengan pasangan kita, tetap dengan istri atau suami, tapi kita suka selingkuh di hati. Ya, kenapa? Ada orang, saudaraku, tetap sama pasangannya, tapi hatinya bukan lagi sama pasangannya, istrinya Susi, tapi sama Machen, saudaraku itu. Wow, Machen dia bayangkan di sosial media, betapa sempurnanya dan sebagainya. Nah, itu sudah bercabang hati. Ayo coba suami istri yang datang pada siang hari ini, pagi ini, tanya-tanya, kamu bercabang hati enggak? Ya kan? Lihatnya, ya kan, saudaraku, agung, saudaraku. Tapi yang dipikir Beni, saudara. Nah, ini bahaya, saudara ya. Nah, apalagi saudara, kita iri. Nah, di zaman sosial media begini ini parah banget, ya kan. Orang seringkali inventing, mau pamer kesuksesan, pamer kemesraan, pamer segala yang pencapaian mereka. Dan tanpa sadar, kita ini lihat, loh, dia ke Paris, saya tetap di Pecenongan. Gitu. Loh, dia beli barang tas bermerek Herman, ya kan. Saya masih cap Cibaduyut, saudara. Nah, tanpa sadar kita mulai iri, dan dari iri itu kita mulai nggak suka sama orang itu, mulai benci.
Dan kalau kita lakukan itu jahat di mata Tuhan. Lihat orang sukses, lihat orang enak, Anda harus malah bahagia. Wah, luar biasa. Lihat Bapak Gembala dan Ibu Gembala makin diberkati, jemaat pengurusnya makin juga bahagia. Tepuk tangan yang meriah. Amin, saudaraku. Ya, di luaran sana boleh ya kan. Jemaat lihat gembalanya tambah diberkati malah iri, sirik. Tapi kalau di gereja ini luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Katakan amin, saudaraku. Ya kan? Kenapa gini? Karena gini, saudara. Enggak semua orang bisa bersama kita saat kita senang. Saya ulang lagi ya. Ada orang bisa bersama kita saat kita susah. Tapi saat senang, ada orang malah nggak bisa terima bersama kita. Tapi saya berdoa biar kita bereskan hati kita. Lihat orang makin diberkati, malah kita sukacita. Maka saudara juga akan diangkat Tuhan. Luar biasa, katakan amin. Lalu cek dan recheck, apakah ada kesalahan yang harus diperbaiki. Ini mungkin tidak urusan soal dosa. Tapi ada kesalahan, mungkin kesalahan keputusan. Ada kesalahan manajemen atau mungkin kesalahan tindakan-tindakan kita. Seringkali dalam konseling perkawinan, si A merasa dia benar, si B yang salah. Si B merasa dia benar, si A yang salah. Dan kita kadang-kadang para konselor cuma lihat kanan, lihat kiri. Masing-masing smash, kayak main badminton, smash, dia salah, saudaraku. Lalu kemudian seringkali akhirnya saya berkata, oke, kalau selama kalian merasa tidak buat kesalahan, buat apa kalian konseling, ya kan? Justru konseling ini, justru kita harus terbuka bagi kesalahan kita. Nah, apakah ada kesalahan yang kita lakukan yang membuat kita mengalami penurunan? Saudara, beberapa saat yang lalu saya ini tiba-tiba kok bagian tumit kaki belakang saya, bagian kaki kiri, setiap kali jalan nyerinya bukan main. Lalu kemudian istri saya mulai ambil appointment dengan primary dokter kami di Amerika, lalu bahkan di x-ray, di ronsen bagian kaki, puji Tuhan nggak ada keretakan, nggak ada masalah apa-apa. Tapi setiap kali jalan nyeri sekali. Dan coba sudah-sudah terapi ternyata masih nyeri. Saya doa Tuhan, aku mungkin kalau ada dosa minta ampun, tapi semua udah tak beresin, apa kesalahannya Tuhan? Saudaraku, lagi ngobrol dengan beberapa teman hamba Tuhan, lagi makan, tiba-tiba ada satu teman hamba Tuhan yang mantan atlet olahraga, dia cerita, Pastor Lukas, di kotamu Philadelphia ini ada loh satu toko itu jual alat-alat sport, tapi yang hebat mereka itu periksa kaki kita. Karena ada alat khususnya sehingga waktu kita jalan ketahuan telapak kaki kita bentuknya kayak apa. Tekanannya kanan kirinya dan sebagainya. Lalu dia cerita, wow kamu tahu nggak sepatu sneaker itu ada usianya. Nggak selamanya dari sejak zaman Majapahit sampai Yesus datang ketiga kali tetap dipakai terus. Ternyata itu sampai berapa ribu langkah itu ada ukurannya. Ada masa berlakunya. Ya, toh. Dan kemudian kalau kita paksa nanti kaki kita cedera. Waduh. Saya dikasih edukasi gitu, oke. Tiba-tiba saya tanya sama dia, nah kalau kita treadmill pakai sandal jepit boleh enggak? Itu salah, enggak boleh. Langsung toeng. Saya ini tiap pagi di rumah, belakang rumah kami ada treadmill, tempat untuk gym keluarga. Jadi habis baca firman, nyembah Tuhan, pakai sandal jepit, nyantai. Treadmill, saudara. Dan rupanya itu enggak boleh. Kesalahan dan itu cedera. Saya minta ampun sama Tuhan, besoknya saya treadmill pakai sepatu olahraga. Dan ternyata lebih baik. Dan ternyata setelah saya perbaiki, apa yang salah, akhirnya sekarang sudah sehat semua. Hal-hal kecil kesalahan yang kita buat seringkali bisa membuat penurunan. Hari ini segera bereskan. Kalau Anda belum tahu, minta Roh Kudus jelaskan buat kita. Apa gaya hidup kita yang salah, keputusan yang salah. Mungkin manajemen kita yang keliru. Dan kita bertobat, Tuhan akan pulihkan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Bahkan check and recheck, apakah ada nasar atau janji kita kepada Tuhan yang belum kita bereskan. Saudara, Alkitab berkata kalau ada janji, nasar, kaul yang di hati maupun yang diucapkan, yang pernah kita ucapkan di hadapan Tuhan dan sampai hari kita belum tepati, itu bisa merusak pekerjaan tangan kita. Izinkan Roh Kudus mengingatkan saudara. Mungkin Anda pernah dalam doamu bernasar apa yang sampai hari ini belum engkau tepati. Ada seorang yang sakit kanker. Dan ketika dia minta didoakan,
waktu saya doa, tiba-tiba Roh Kudus berkata, tanya hambaku, nasar apa yang dia pernah buat belum dia tepati. Lalu saya bilang, Bu, Tuhan berkata kamu punya nasar yang belum kamu tepati. Dia nangis. Ternyata sebelum dia ke Amerika, dia bernasar, Tuhan, suatu saat aku pingin jadi misionari ke India, menangkan jiwa-jiwa. Lalu saya tanya, sudah ke India belum? Belum, Pastor Lukas. Dan bagaimana? Nah, ini juga jadi penyebabnya. Dia minta ampun sama Tuhan. Lalu saya katakan, bisa ke India enggak? Enggak bisa. Kalau saya keluar Amerika, enggak bisa balik lagi. Saya bilang, ayo sembahyang. Lalu saya sembahyang, Tuhan ngomong, kalau dia enggak bisa lakukan karena kondisi, tapi dia harus bayar sesuatu untuk menggenapi. Saya bilang, amin Bu. Tuhan berkata, ayo coba. Ibu lakukan sesuatu. Apa? Saya juga minta hikmat. Tuhan ngomong gini, akhirnya kamu bisa nabur untuk para misionari India. Oh, saya siap, enggak apa-apa. Lalu saya cari teman-teman yang langsung turun ke India. Ada beberapa teman yang punya saudaraku jaringan ribuan gereja rumah di India. Dan itu betul-betul menangkan banyak jiwa. Lalu saya minta rekeningnya dan ibu ini transfer. Dan saya yakin ketika dia tepati nasarnya, Tuhan akan pulihkan hidupnya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan di saat kehidupan sedang turun? Teruslah berjalan maju. Ucapkan bersama saya 2, 3. Teruslah berjalan maju. Setelah kita introspeksi diri, setelah kita memperbaiki diri, namun keadaan kita tetap turun, usaha kita tetap melorot, maka saudaraku, jangan frustrasi, jangan kecewa, jangan marah dengan Tuhan, tetapi teruslah berjalan maju. Saudara, orang dunia berkata hidup ini seperti roda, sebentar di atas, sebentar turun ke bawah. Dalam nama Yesus, orang Kristen tidak boleh percaya hidup seperti roda. Orang percaya harus percaya bahwa hidup itu seperti apa? Naik anak tangga. Katakan amin, Sok. Nah, saudaraku, kita tahu bahwa Tuhan sedang membawa kita. Ingat, ada tangga itu ada bagian yang terjal. Itu adalah masa ujian. Tapi kalau kau terus maju dan tidak mundur, satu titik mencapai masa datar. Itu adalah masa kemenangan, masa berkat, masa pemulihan. Tapi kalau terus maju, tiba-tiba ada datar lagi. Jangan berhenti, maju terus, cinta Tuhan, setia ibadah, setia doa, setia melayani. Tiba-tiba satu titik akan menang, landai lagi. Dan titik terus, dan akibatnya engkau akan lihat hidupmu sudah bukan lagi di bawah, tapi sudah di level atas. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, ada banyak orang frustrasi. Kenapa? Aku sudah setia, aku sudah sungguh-sungguh berkorban, aku sudah rajin ibadah, tapi kok masih turun? Nah, saudaraku, saudara ingat enggak? Daud itu pernah berkata dalam Mazmur 23, Engkau Tuhan gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku ya di padang rumput yang hijau. Ia memberi aku minum air yang tenang. Siapa percaya Tuhan Yesus gembala yang baik? Katakan amin. Nah, tapi ingat baik-baik. Kalau Anda baca dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Loh, katanya gembala baik, kok diizinkan lewat lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, tempat yang berbahaya. Tapi ayat yang berikutnya adalah, ia menyediakan hidangan bagiku di depan apa? Lawan-lawanku. Saudara tahu enggak? Ternyata Daud itu sedang mengajar buat kita. Dia gembala yang baik. Itu saudaraku, seringkali dia izinkan kita turun. Bukan untuk menghancurkan kita. Bukan karena dia jahat. Tetapi justru untuk perkara yang ajaib. Katakan amin. Kenapa? Karena kita tahu background Daud adalah dari Israel. Israel itu 4 musim. Seperti di Amerika. Dan mirip, kalau di Amerika lagi winter, salju, Israel juga sama. Nah, Anda tahu saudaraku, ketika musim spring, musim semi, maka di sekitar kandang domba itu banyak rumput-rumput hijau yang tumbuh. Sehingga kambing domba itu gembalanya tidak jauh dari kandang. Mereka makan. Tapi waktu summer, musim panas, rumput-rumput itu akan mati semua. Dan yang ada rumput hanya di puncak gunung. Dan di puncak gunung itu kenapa? Sekarang sejuk, ada embun pagi, sehingga ada rumput di sana. Mau tidak mau gembala yang baik itu, untuk memberi makan domba-dombanya, dia tuntun naik ke puncak gunung. Dan ingat, sebelum sampai ke puncak gunung,
maka harus lewat turun lembah di bawah gunung. Betul nggak saudaraku? Di kaki gunung. Dan di situ bahaya. Kenapa? Ada serigala, ada binatang-binatang buas, bahkan juga ada pencuri-pencuri yang mau mencuri domba. Tetapi gembala itu enggak tinggal diam. Dia sertai dengan gada dan tongkat. Dia lindungi gembala-gembala dari semua binatang buas dan pencuri. Tapi ketika mereka terus maju sampai ke puncak gunung. Dan di puncak gunung itulah domba-domba makan rumput. Sambil makan rumput, domba-domba lihat ke lembah yang sudah mereka lewati. Makanya Daud berkata, di depan lawan-lawanku, engkau memberi aku hidangan. Sambil makan rumput di atas puncak, dia lihat itu loh lawan-lawanku. Tapi Tuhan beri aku kemenangan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, kita lihat, saudaraku, seperti orang naik gunung. Lihat, sebelum mencapai sebuah puncak, dia mau tidak mau harus turun ke lembah itu. Jadi jangan marah, jangan kecewa dengan Tuhan. Lihat ayat yang Mazmur Daud berkata, Mazmur 84 ayat 7-8. Mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Apabila melintasi lembah Baka. Ucapkan bersama saya, melintasi. Dalam bahasa Inggrisnya pass through. Artinya apa? Tetap kita harus cepat jalan. Jangan camping di sana. Jangan sewa Airbnb di sana. Apalagi buat apartemen tinggal di lembah kekelaman. Amin, saudaraku. Tapi ucapkan apabila. 2, 3. Apabila melintasi lembah Baka. Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Dan hendak menghadap Allah di Sion. Yang percaya katakan amin. Jadi kita ini tidak boleh diem. Tidak boleh meratapi nasib. Tidak boleh mengasihan diri sendiri. Self pity. Kenapa ya usahaku melorot? Kenapa aku kalah bersaing dengan yang lain-lain? Kenapa ya? Kenapa? Stop. Mari kita belajar. Terus setia sama Tuhan. Terus cari Tuhan. Terus Anda harus lakukan setiap perintah Tuhan. Dan percayalah setelah kita lewati lembah itu. Maka kita akan mencapai gunung kemenangan. Dan Tuhan sediakan hidangan di depan para lawan-lawan kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tidak ada kenaikan tanpa harus lewati penurunan. Tidak ada kemuliaan tanpa harus lewati jalan salib. Tidak akan ada namanya masa kemenangan tanpa lewati proses dan pelatihan yang sakit dan berat. Lihat, medali emas diperoleh oleh Indonesia dalam Olimpiade di Paris. Saudaraku, Spiderman kita cepat sekali. Tapi Anda tahu, enggak otomatis. Dia hanya sekian detik mencapai atas. Tapi latihan prosesnya bertahun-tahun yang dia harus lewati. Hari ini, ketika engkau sedang alami penurunan, maju terus, cinta Tuhan, makin gila-gilaan cinta Yesus, maka dia akan menyertai kita dengan ajaib. Tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan di saat kehidupan sedang turun? Lakukan pembelajaran di saat penurunan sedang terjadi. Kadang bersama saya, lakukan pembelajaran. 2, 3. Saudara sekalian, orang berkata bahwa guru yang terbaik adalah pengalaman. Apakah benar pengalaman adalah guru yang terbaik? Belum tentu. Tetapi pengalaman akan jadi guru yang terbaik jika kita evaluasi, jika kita perbaiki, maka pengalaman akan jadi guru yang terbaik. Sementara jika pengalaman apa yang kita alami maupun yang orang lain alami, kita biarkan lewat berlalu saja tanpa kita evaluasi, maka tetap tidak akan jadi guru yang baik. Saudara sekalian, ketika engkau sedang lewati masa sulit, sedang menurun, jangan sibuk bertanya, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan? Tapi berkatalah, Tuhan, pembelajaran apa yang engkau mau aku belajar? Saudaraku, disurvei bahwa para pendaki gunung di dunia, mereka rata-rata punya satu mimpi yang mereka ingin capai minimal seumur hidup sekali. Yaitu apa? Mencapai puncak gunung tertinggi di dunia. Itulah gunung Himalaya. Saudaraku, ternyata mereka untuk mencapai di sana harus lewati begitu banyak hal-hal yang menyakitkan. Dan mereka harus betul-betul, saudaraku, mempersiapkan diri.
Kenapa? Karena cuaca baik, tapi ketika mereka mulai jalan mendadak bisa ekstrem berubah, turun salju atau angin lebat dan sebagainya yang bisa membuat mereka jatuh dan mati. Dan kita dengar, saudaraku, bagaimana akhirnya ketika global warming kemarin, salju di puncak itu mulai meleleh sekian banyak. Dan ternyata mayat-mayat yang udah mati sekian lama mulai kelihatan. Dan juga sampah-sampah yang ditinggal oleh para pendaki. Sehingga mereka perbaiki dan bersihkan dan sebagainya. Tetapi yang menarik gini saudaraku. Di survei yang lebih banyak mati para pendaki gunung itu bukan mereka saat mau naik ke atas. Tapi yang lebih banyak mati adalah setelah mereka sampai di puncak. Mereka tidak siap untuk turun ke bawah. Sehingga saudaraku, mereka kehabisan energi. Mereka kehabisan saudaraku air minum, makanan, atau juga saudaraku semua ketika mereka sampai puncak, mereka akhirnya tidak siap turun dan di saat itu mereka mati. Saudara, hidup ini adalah sebuah pembelajaran. If you stop learning, you stop leading, and you stop growing. Jika kamu berhenti belajar, engkau akan berhenti bertumbuh dan memimpin. Tapi saat saudara dalam usia dan kondisi apapun, terus mau belajar, terus mau belajar, terus mau belajar, hidupmu akan terus diangkat Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Saya suka dalam pelayanan ke Indonesia ini, saudaraku. Saya suka enggak cuma hanya bagi berkat, tapi saya amati, saya kemudian lihat apa yang baik dari GBMP ini. Nanti saya pulang dengan tim, saya akan diskusi dan apa yang kita bisa lakukan. Saya pergi ke gereja yang gembalanya masih muda di Surabaya, ya kan? Anda tahu saudara sekalian, gembalanya belum usia 30, tapi jemaatnya luar biasa bertumbuh. Saya tanya, saya lihat, oh begitu. Saudaraku, kalau kita sudah merasa jago, merasa hebat, merasa paling sukses, coba tunggu waktu saja. Dia akan melurut dan akan mulai turun. Tapi kalau kita terus mau belajar dengan rendah hati, belajar dengan rendah hati, lihat pengusaha lain sukses, apa rahasianya? Apa yang baik kita ambil pakai ATM. Kata bersama saya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Hidupmu akan lebih baik. Tepuk tangan yang meriah. Katakan amin, saudaraku. Ayat yang terakhir lihat Amsal 24 ayat 30 sampai 32. Salomo memberi prinsip yang menarik. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Ini bukan dia, tapi orang lain yang malas lalu lihat apa yang terjadi dengan kebun anggurnya. Ayat 31. Lihatlah, semuanya itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh, berantakan semua, mess up, berantakan. Itu ladang milik orang pemalas. Yang menarik ayat 32. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, terus aku melihatnya, terus dan menarik suatu pelajaran. Inilah orang-orang cerdas yang saya yakin lewat kegoncangan apapun, dia akan terus naik dan terus naik. Karena apapun yang dia lihat, apapun yang terjadi, dia selalu berkata, Tuhan, pembelajaran apa yang bisa aku tangkap, sehingga aku aplikasikan, sehingga aku hindari, sehingga saudara akan terus tajam, engkau akan terus maju, dan engkau akan terus diangkat Tuhan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih dahsyat. Katakan amin. Kalau kita sudah merasa paling hebat, percayalah, kita akan segera tersusul dengan mereka-mereka pembelajar yang luar biasa. Pelajaran penting apa di saat kehidupan Anda sedang menurun? Kita bisa belajar untuk menerima kenyataan. Saudara, orang Kristen tidak boleh halu. Saya ngolkan ini, jangan halu. Banyak orang itu halu, ya kan? Halusinasi, saudara. Nggak belajar menerima kenyataan. Dulu om ini ya, dipakai Tuhan luar biasa. Tumpang tangan orang sakit, sampai orang sakit langsung nggak cuma sembuh, sampai akhirnya orang mati pun bangkit. Lalu saya tanya, Om, itu dulu waktu Om muda, sekarang bagaimana? Pensiun. Nah, itu namanya saudaraku, kadang-kadang ada orang, dulu saya sukses. Loh, kita memang nggak bisa lupa masa lalu, ya kan? Tapi, saudaraku, Anda dan saya harus belajar menerima kenyataan sekarang. Pak, Bu, dipanggil nggak ada yang nyaut. Pak, Bu, kalau usia kita sekarang sudah mulai 50, 60, 70, jangan terus kita nggak bisa menerima kenyataan. Kita terus mau seperti usia 30 tahun. Makanya sekarang cara terbaik melihat usia seseorang, jangan lihat dari wajahnya. Mau tahu? Jangan lihat dari wajahnya. Jangan lihat dari lehernya.
lihat dari tangannya. Tidak bisa ditipu, saudara. Wajah dan leher mungkin oplas, saudara. Tapi tangan tidak dioplas, kelihatan keriput. Ya mengakunya 40 tahun, padahal sudah 80 tahun, saudara. Mungkin ada ide cemerlang, habis ini oplas bukan cuma wajah dan leher, tapi juga tangan, saudara sekalian ya. Tapi kita percaya, saudara, kita ini harus belajar terima kenyataan. Kalau sudah usia mulai lanjut, ya kita harus ngerti. Memang kekuatan kita, kemampuan kita enggak seperti anak muda. Tapi jangan mau kalah, wisdom kita bisa dipakai Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, amin saudara. Ketika penurunan sedang terjadi, belajar apa? Belajar bersyukur. Daripada Anda meratapi nasib, nggak bisa berdamai dengan diri sendiri, nggak bisa berdamai dengan keadaan. Banyak bersyukur. Ayo pegang dada masing-masing, syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Ya. Lalu juga belajar tetap rendah hati. Tuhan izinkan penurunan supaya kita nggak sombong. Amin. Kalau kita terus naik, dipuji-puji orang terus tambah lama tambah apa? I am Superman. Ya, padahal Superman juga stres. Kenapa? Celana dalamnya di luar, saudara. Dan bukan di dalam. Bahkan Superman pakai celana dalam apa? Warna? Kenapa warna merah bukan hitam? Karena yang hitam sudah dipakai Batman, saudara. Ya kan? Dan kenapa Superman itu ya curly-nya di depan, ya atau keritingnya di depan cuma satu? Kenapa? Karena kalau semuanya keriting, Superman, saudara. Bukan Superman, ya kan? Nah, saudaraku, belajar rendah hati enggak apa-apa. Kita gagal, kita jatuh, kita lemah, tak berdaya. Itu tanda kita perlu Tuhan. Amin, saudaraku. Lalu apa? Belajar juga tetap mengandalkan Tuhan. Kita ini kadang-kadang ya, kalau udah makin sukses, merasa kita bisa tanpa Tuhan. Ya kan, saudaraku? Wow, dulu mau pelayanan ya, bro. Kalau waktu mau mimpin pujian itu dulu doa puasa, siapin. Sekarang sudah senior begini, tetap aja harus doa. Amin, saudara. Ya, jangan udah, tanpa doa pun saya sudah sangat diurapi Tuhan. No, kita ini harus terus mengandalkan Tuhan. Dan di situ Tuhan akan angkat saudara lebih lagi. Katakan amin. Terus lihat peluang-peluang baru. Ya kan, saudaraku percayalah di saat satu pintu tertutup. Di saat yang sama Tuhan buka pintu-pintu baru. Amin. Lalu juga lihat keahlian-keahlian baru. Ya kan? Saudara mungkin sudah ahli di satu bidang. Tapi Tuhan bisa pakai Anda di bidang-bidang yang lain. Belajar keahlian-keahlian baru. Sekarang ini luar biasa sosial media. Anda mau belajar apa aja bisa. Ya kan? Di YouTube Anda mau belajar yang benar maupun yang tidak benar. Ada semua saudara. Makanya Anda harus belajar keahlian baru. Ya kan? Mungkin satu usaha ini sedang melorot. Tiba-tiba Tuhan lihat ada tren baru. Bergerak ke sana. Dan tiba-tiba Anda diberkati Tuhan dengan itu. Katakan amin. Lalu belajar persiapkan suksesor. Jangan terlambat setelah kita tak berdaya, baru kemudian kita siapkan pengganti karena terpaksa enggak. Lagi kita kuat, sehat, siapkan orang-orang yang kita tahu. Suatu saat kita enggak terus bisa di puncak, karena Tuhan mungkin panggil kita ke surga. Tapi semua orang-orang yang kita persiapkan, anak jasmani pun anak rohani, itu siap. Joel, kamu punya panggilan khusus dan sekali lagi Tuhan akan pakai hidupmu luar biasa. Amin. Ya. Nah, saudara sekalian, saya akhiri dengan sebuah pengalaman yang kita bisa belajar. Ini contoh pembelajaran. Lihat gambar ini. Anda tahu tentang Transmart atau Carrefour, ya. Saudaraku, Carrefour adalah sebuah supermarket giant besar dari Prancis yang kayaknya waktu masuk ke Indonesia digandeng oleh konglomerat tertentu